Di sebuah tempat persembunyian rahasia, sekelompok penjahat sibuk memproduksi zat kimia terlarang. Situasi berubah kacau ketika polisi melakukan penyergapan mendadak. Baku tembak tak terhindarkan. Di tengah kekacauan, salah satu penjahat mencoba membuang limbah kimia ke sungai, namun tertembak. Tong berisi zat berbahaya itu tumpah dan mengalir ke sungai, tanpa disadari siapapun. Sungai tersebut ternyata dihuni buaya-buaya yang kemudian mengalami mutasi parah setelah terpapar bahan kimia. Sejak saat itu, buaya-buaya ini menjadi sangat berbahaya, sering menyebabkan kecelakaan, dan telur mereka bernilai tinggi di pasar gelap. Sementara itu, di sebuah universitas, mahasiswi biologi bernama Kyle tengah mempersiapkan perjalanan bersama teman-temannya. Mereka berencana menuju Florida Keys untuk menaburkan abu mendiang saudara Kyle, Jamie. Dalam perjalanan, mereka berhenti di pom bensin, dan Kyle membaca berita tentang serangan buaya yang marak terjadi. Tanpa diduga, perjalanan dilanjutkan dengan cara tak biasa. Sopir membawa mereka ke landasan pacu bandara tua dan mengungkap bahwa mereka akan terbang dengan pesawat kecil. Alice marah karena Kyle takut ketinggian, namun keputusan sudah dibuat. Pilot bernama Frank menjelaskan rute penerbangan, termasuk pemandangan rawa-rawa yang akan mereka lewati. Pesawat lepas landas dengan normal, sampai keributan terjadi di dalam kabin. Seorang penumpang menyebabkan kekacauan, dan di saat bersamaan, pesawat bermanuver tajam. Tak lama kemudian, mesin pesawat mulai mati. Para pilot berjuang mengendalikan pesawat dan akhirnya memutuskan mendarat darurat di sungai. Benturan keras pun terjadi. Kyle terbangun dengan luka di kepala dan bersama Alice serta Sam berenang menuju daratan. Para penyintas berkumpul, merawat yang terluka dan menghadapi kenyataan pahit. Suami Maude tewas dalam kecelakaan. Masalah bertambah ketika terungkap bahwa pesawat diterbangkan dengan kotak hitam, non-aktif, demi menekan biaya. Akibatnya, tak ada yang tahu posisi mereka. Di tengah emosi, konflik antar penyintas pun muncul. Namun, Kyle dan Sam berusaha menenangkan keadaan. Menyadari satu hal penting, jika ingin selamat, mereka harus bertahan dan mencari jalan keluar sendiri. Saat para penyintas sibuk mencari persediaan, Alice mendengar suara keras dari arah hutan. Rasa penasaran membawanya masuk ke rawa, hingga ia menemukan sarang berisi puluhan telur buaya. Seketika, Alice sadar bahwa telur-telur itu bernilai sangat mahal dan bisa menjadi jalan keluar dari seluruh masalah keuangan mereka. Tak lama kemudian, Frank mengumpulkan semua barang yang ditemukan. Sayangnya, meski beberapa ponsel masih menyala, tak satu pun mendapat sinyal. Di saat itulah, Zoe melihat sesuatu mengapung di sungai. Itu adalah Ray, rekan pilot Frank. Tanpa ragu, Frank bersama Kyle dan Sam berlari untuk menolongnya. Namun, sebelum sempat mendekat, seekor buaya raksasa muncul dan memangsa Ray di depan mata mereka. Dengan panik, mereka mundur ke daratan. Kyle menyimpulkan bahwa buaya itu pasti sedang melindungi sarangnya. Untuk mencari jalan keluar, Frank memutuskan mereka harus berjalan ke arah utara. Rombongan pun bergerak menyusuri rawa, tanpa sadar bahwa induk buaya telah kembali ke sarangnya dan mendapati sebagian besar telurnya hilang. Setelah berjam-jam berjalan, mereka beristirahat dan menyalakan api unggun. Ketegangan memuncak ketika Malika mengejek Kyle, namun langsung ditegur yang lain. Malam semakin larut. Saat semua tertidur, Rufus menjauh untuk buang air kecil. Ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika ia merangkak mencarinya, seekor buaya mutan menghantam dan membunuhnya. Pagi harinya, jasad Rufus ditemukan dalam kondisi mengenaskan, membuat semua orang panik. Frank lalu menjelaskan bahwa buaya-buaya di daerah ini telah berubah menjadi predator agresif dan cerdas. Tak lama kemudian, Alice melihat sebuah pondok di kejauhan. Mereka memutuskan menuju ke sana. Namun di tengah perjalanan, Kyle merasakan bahaya. Sebelum sempat bertindak, Maude diseret buaya ke dalam hutan. Kekacauan pun pecah. Para penyintas berlari, diserang dari berbagai arah, hingga akhirnya berhasil masuk ke pondok. Dalam kekacauan itu, Zoe terluka parah di kaki, tapi berhasil diselamatkan. Mereka membarikade pintu dan bertahan mendengar jeritan Maude yang menghilang di kejauhan. Di dalam pondok, mereka merawat luka Zoe. Malam itu, Kyle dihantui mimpi buruk tentang kematian saudaranya. Saat terbangun, Sam mengungkapkan penemuan penting, sebuah peta menuju gudang di dekat area mereka, harapan baru untuk bertahan hidup. Meski sadar tak ada jaminan keselamatan, para penyintas akhirnya sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Namun Malika menolak dan meluapkan amarahnya pada Kyle, menyalahkannya atas semua yang terjadi. Ia bahkan mencoba merebut ransel berisi abu jami. Pertengkaran memanas hingga Frank turun tangan, berteriak agar mereka berhenti dan fokus bertahan hidup. Setelah pemungutan suara singkat, mayoritas memilih meninggalkan kabin. Frank meminta Kyle menjelaskan apapun yang ia ketahui tentang buaya. Kyle menegaskan satu hal, mereka tak bisa melawan makhluk-makhluk itu. Satu-satunya pilihan hanyalah melarikan diri. Dengan peralatan seadanya, mereka membuat senjata improvisasi. Kyle menambahkan, jika terpaksa, serangan hanya efektif di moncong dan mata. Rombongan kembali menyusuri rawa menuju sungai. Di sepanjang jalan, Zoe semakin kesakitan akibat luka parah di kakinya. Malika terus mengeluh hingga membuat semua orang muak. Ketegangan memuncak, bahkan Zoe berharap Malika saja yang diserang buaya. Tak lama kemudian, Sam melihat sungai di kejauhan. Harapan pun muncul.
Namun, hujan semalam membuat permukaan air naik. Mereka memutuskan membangun rakit agar arus bisa membawa mereka menuju bangunan yang ditandai di peta. Saat mengumpulkan bahan, Alice merasa ada sesuatu di semak-semak dan memukulnya, mengira buaya. Ia kembali dengan tangan berdarah, mengaku itu bukan darahnya, dan mendesak semua orang segera pergi. Saat rakit siap, Sam menyadari Kyle lupa ransel berisi Abu Jamie. Kyle kembali ke daratan dan nyaris diserang buaya. Di saat yang sama, predator mulai mengepung dari bawah air. Menyadari dirinya tak akan selamat, Zoe membuat keputusan tragis. Demi memberi waktu bagi yang lain, ia melompat ke sungai dan mengorbankan diri. Dom histeris, namun ditahan agar pengorbanan itu tidak sia-sia. Zoe pun tenggelam, diseret ke dalam air. Beberapa jam kemudian, para penyintas yang tersisa terus menyusuri sungai, kelelahan dan putus asa, hingga akhirnya mereka melihat gubuk yang ada di peta. Mereka mendarat dan menyelidiki tempat itu. Malika menemukan amunisi berserakan. Jelas ini bekas markas produksi zat ilegal. Di dalam, mereka menemukan bercak darah di dinding dan lorong gelap menuju gudang utama. Frank berhasil menyalakan listrik dan menyarankan mereka berpencar demi mencari radio atau alat komunikasi. Akhirnya, Kyle, Shem, dan Dom bergerak bersama, perlahan menelusuri laboratorium gelap yang menyimpan asal mula mimpi buruk mereka. Sementara itu, Frank dan dua mahasiswi menaiki tangga gudang. Ia menyuruh Alice menyusuri salah satu koridor, sementara dirinya melanjutkan naik bersama Malika. Di lantai bawah, Dom menemukan tong besar berisi zat kimia, dan Kyle menyimpulkan bahwa cairan inilah penyebab perubahan perilaku buaya. Ketiganya dikejutkan oleh seorang penjahat yang selamat dari penggerebekan. Dalam kondisi sekarat, pria itu berusaha menjelaskan sesuatu, namun keburu kehilangan nyawa. Di atas platform, Frank tiba-tiba menghadapi Malika. Ia menuduh wanita itu sebagai tipe orang yang rela mengorbankan siapapun demi bertahan hidup. Amarah Frank memuncak hingga ia mendorong Malika jatuh dari platform, memaksanya bergelantungan. Ketakutan, Malika memohon ampun. Frank mulai menyesal. Namun sebelum sempat menolong, seekor buaya mutan menerjang dan memangsa Frank hingga jatuh ke bawah. Malika berteriak histeris hingga Kyle dan yang lain datang menolongnya. Menyadari Frank telah tewas, mereka berkumpul kembali. Dalam tangis, Malika meminta maaf pada Kyle dan mengaku merindukan Jamie. Kyle memeluknya dan mereka melanjutkan pencarian jalan keluar. Di sisi lain gudang, Kyle melihat beberapa buaya tertidur di air. Tak jauh dari sana, ada ruangan dengan radio komunikasi. Dengan berbisik, Kyle meminta semua orang tetap tenang. Ia menyeberang lebih dulu. Diikuti Dom dan Alice, Malika nyaris membangunkan buaya dengan tindakannya yang ceroboh, membuat suasana menegang. Terakhir, Sam mencoba menyeberang, namun tersandung ekor buaya. Dalam sekejap, predator itu terbangun dan menyerang. Di depan mata mereka semua, Sam diterkam dan dimangsa hidup-hidup. Jeritan ketakutan Malika menggema, menandai bahwa jumlah penyintas kembali berkurang dan harapan mereka kian menipis. Di saat genting itu, Kyle berhasil menyalakan radio dan berteriak meminta pertolongan, menjelaskan kekacauan yang mereka alami, serta lokasi gudang tempat mereka terjebak. Namun, harapan itu seketika pupus ketika listrik padam, memutus komunikasi. Tak punya pilihan lain, para penyintas mengunci diri di ruangan, meninggalkan jasad Shem di luar. Menyadari tak ada jalan kabur, Dom berkata mereka harus melawan jika ingin hidup. Kyle lalu menemukan sebuah pistol tersembunyi dan setuju. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Dengan hati-hati, mereka keluar dan menyusuri gudang, hingga seekor buaya mutan muncul. Alice mengenali hewan itu sebagai penjaga sarang dan mencoba mengalihkan perhatiannya dengan telur buaya. Sayangnya, rencana itu gagal. Dalam sekejap, lengannya terkoyak dan tubuhnya terhempas ke dinding. Kyle menembak buaya itu, sementara Dom menyerang dengan batang besi. Malika menarik Alice menjauh. Saat amunisi habis, Kyle menusuk mata buaya dengan parang, membuatnya sempoyongan. Ia lalu menuangkan zat kimia ke tubuh makhluk itu dan melempar korek api. Api menyala, membakar buaya mutan hingga tewas di hadapan mereka. Dengan ancaman terakhir disingkirkan, para penyintas keluar gudang. Tak lama kemudian, sebuah helikopter datang menjemput. Tangis lega pecah. Hari-hari horor akhirnya berakhir. Di Florida Keys, Kyle menaburkan Abu Jamie ke air, mengenang saudaranya, dan menutup perjalanan penuh duka serta keberanian itu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.